Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cak Kus PS Channel. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari Jumat. Ya, ada yang merayakan Idul Fitri pagi ini. Ada pula yang Sabtu besok ya. Dan kebetulan Cak Kus pagi hari ini tutup rentalnya dan lagi mencoba untuk traveling atau jalan-jalan pagi hari ini. Dan sekarang aku ada di kawasan Taman Dayu Pandaan ya. Ya, jadi rental off dulu teman-teman. Kita mungkin nanti habis Jumatan entah buka atau enggak ya. Saya mau mencari sesuatu buat kebutuhan hari raya gitu ya. Oke, ini ada di kawasan Taman Dayu Pandaan. Pohonnya tinggi-tinggi banget, enak teman-teman tuh. Pohonnya besar ya. Nah, ini. Jadi ini salah satu tempat tongkrongan Cak Kus kalau pas lagi habis ngerental, capek, pengen cari makan, pengen apa ya, sedikit menghirup udara segar ya, ke Taman Dayu sini karena ini lokasinya cukup dekat dengan rentalnya Cak Kus ya. Coba kita lihat situasi di sini. Nah, ini pohon dari kecil ini sekarang gede segini teman-teman. Pohonnya sekarang gede banget ya. Oke, Cak Kus ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat yang merayakan hari ini, hari Jumat ini 21 April ya 2023. Jadi ada yang merayakan hari ini. Pun ada yang besok ya, di hari Sabtu besok ada juga yang sholat idnya atau hari rayanya besok. Jadi terbagi dua teman-teman ya, hari Jumat dan hari hari Jumat dan hari Sabtu ya. Kebetulan Cak Kus ikut yang hari Sabtu besok ya. Cuman karena ini hari Jumat pagi, rental libur, sekalian apa sedikit refreshing karena capek banget nungguin rental ya. Luar biasa. Sambil mau cari baju-baju nanti kita ke Kota Pandaan ya. Yang tadi malam udah tumplek macet total luar biasa. Dan apakah pagi hari ini juga bakal macet atau tumplek juga? Habis ini kita lihat jadi Pandaan bagaimana situasi pertokoan di sana ya. Ini. Jadi sekarang Cak Kus masih di lokasi Taman Dayu karena anak-anak lapar minta makan itu ya. Begitu ceritanya. Nah, ini di Taman Dayu ini di Kecamatan Pandaan teman-teman ya, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi ini tempat kayak alun-alun gitu kalau di sini. Jadi kalau dari Surabaya Malang, dari Surabaya ke Malang bisa mampir ke Taman Dayu sini, tempat nongkrong, tempat makan enak banget ya, rame. Pohonnya udah gede-gede banget. Wah, keren banget. Oke, aku akan bakal jawab pertanyaan teman-teman yang belum terjawab ya. Ini dari komen di salah satu videonya Cak Kus yang borong LED modal buka rental PS ya. Ini Mas Afdal Apriansyah ya, Mas Afdal Apriansyah tanya rental PS3 sampai kapan bertahan Cak Kus? Iya. Ya, kalau kalian pengusaha rental bisa merasakan ya sampai kapan rental PS3 ini akan bertahan ya. Jikalau memang rental itu masih rame atau rental PS3 kamu masih rame ya, artinya ya masih bisa bertahan gitu ya. Kecuali kalau udah sepi ya, itu baru kita tengok kanan kiri. Jangan-jangan di tetangga sana ada rental PS4 yang mungkin rame. Jadi saatnya mungkin atau bukan mungkin ya, jadi saatnya kamu beralih ke PS4 karena PS3 mulai ditinggalkan dan ternyata ada rental tetangga agak jauh itu sudah bikin rental PS4. Maka kamu harus bikin rental PS4 juga, seperti itu ya. Tapi jika rental PS3 kamu itu masih ramai ya, sudah kamu apa ya, kamu rumat ya, kamu rawat gitu loh. Jadi bagaikan, nah ini kebetulan ada toko makanan. Nah, makanan filosofinya begitu. Selama makanan itu masih laris, masih banyak yang nyari, masih banyak yang suka, ya terus dijual. Seperti PS3 masih banyak yang nyari, masih banyak yang main, ya terus kamu rawat, kamu sediakan, kamu fasilitasi buat pelanggan gitu ya. Seperti di tempatnya Cak Kus juga. Tapi jika sudah mulai sepi, sudah mulai kosong, mungkin pada beralih
ke PS4, dan kebetulan di tempat cakku juga disediani PS4, tapi ya nggak membeludak banget gitu untuk PS4 nya. Jadi habis yang laku aja gitu, yang penting cuannya jalan itu aja ya, nggak peduli itu PS3, yang penting kalau masih rame dan mendapatkan uang, why not gitu ya, kamu harus lakukan, kamu harus lanjutkan untuk rental PS3 gitu ya. Itu teman-teman ya, jadi nggak usah khawatir yang PS3 takut nggak laku atau apa, wes pokoknya kamu coba dulu ya. Kalau nggak laku baru kamu tengok kanan kiri apa yang bikin nggak laku itu, apakah karena PS4 atau karena PS3 nya kurang update atau dan lain-lain macam-macam, atau karena memang lingkungan, karena lingkungan itu berpengaruh. Nah, jadi rental itu macam-macam, ada rental PS3, PS4, ada yang online, offline dan macam-macam. Nah, di lingkungan situ menyesuaikan kira-kira yang cocok untuk anak-anak atau teman-teman di sekitar situ yang kayak gimana gitu ya. Yang offline, yang main bola aja, atau yang petualangan, atau yang online, itu kita coba aja mana yang cocok, mana yang rame, itu aja. Sebagai pejuang rental, sebagai perental itu ya harus bisa intuisinya harus kuat ya, perasaannya itu harus kuat. Oh, rentalku tak gini kan, oh rentalku tak gini kan, begitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai kapan bertahan ya? Sampai barangnya sudah punah. Kayak PS1 udah punah, nggak ada. PS2 pun rental PS2 masih ada, cuman udah agak jarang ya. Jadi masih ada, cuman sudah jarang banget. Dan sekarang rental PS3 aku rasa masih cukup banyak juga, tergantung daerah. Ada daerah yang memang anak-anak udah nggak mau PS3 tapi maunya PS4, semuanya rata-rata seperti itu. Ada yang masih PS3 nya ruame ya, wes pokoknya mana yang jalan aja ya, nggak usah bingung sampai kapan bertahan, sampai nggak ada yang main. Kalau udah nggak ada yang main berarti ya sudah selesai, kamu pindah ke PS4, gitu aja wes gampangannya ya. Habis ini ada satu pertanyaan lagi yang coba aku jawab ya. Ya, ada satu pertanyaan lagi yang belum aku jawab, yang tertunda cukup lama. Ini dari Sasmita AVP ya. Halo Sasmita AVP ya. Selamat sore Cak Gus, saya mau merintis rental PS dengan modal patungan total 100 juta. Masih ragu-ragu, ini sedikit tentang kondisi kami. Kontrak di tempat saya jalur sekolah 3 SMA 1 SMK, tapi jalur jika malam agak sepi. Harga 20 juta per tahun. Ya cukup murah ya. Kemudian saya dan teman saya mencari karyawan karena sama-sama masih kerja. Terus di kabupaten atau kota saya ada rental PS3 6 unit. Menurut Cak Gus bagaimana jika berada di posisi kami, lanjut atau bagaimana, mohon petuahnya. Oke. Iya. Jadi ngontrak ya, ngontrak lumayan. Kalau patungan ya nggak apa-apa sih ya, tapi harus sering rapat, harus sering konsolidasi kalau kerja itu ya, karena kalian kan merger itu 2 orang ya, jadi harus konsolidasi bagaimana pembagian atau keuntungannya atau pembukuannya itu kayak gimana itu ya. Jadi kalian berdua mutusin pembukuannya atau pakai billingnya kayak gimana, nanti pembagiannya kayak gimana, itu ya kalian rembukan aja ya, karena 2 orang. Aku biasanya suka menyarankan apa ya, kalau bisa sih 1 orang aja usaha sendiri aja, nggak berdua karena ribet ya. Tapi kalau kalian bisa mengelolanya ya nggak apa-apa, demi usaha itu bisa jalan harus patungan karena modal yang penting ya. Iya. Kalau jalur sekolah sih nggak bisa diharap-harapin juga ya. Kalau anak sekolah, kalau anak kuliah itu baru masih bisa. Kalau anak kuliah itu, kalau anak SMA itu kan kalau pelajaran normal itu bisa pulang sampai sore. Kadang sepi, mereka malah nggak main PS. Kalau anak-anak SMA itu sore pulang ya langsung pulang, nggak main PS gitu. Tapi kalau anak kuliah itu masih bisa, karena kuliah itu kan jadwal masuknya bisa acak, bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Dan mereka biasanya rata-rata tuh anak kos-kosan, jadi banyak yang main ke rental PS. Kalau masih SMA itu kadang ya nggak begitu bisa diharap-harapin banget gitu kalau untuk anak SMA ya. Apalagi gurunya dekat itu, kalau ada apa-apa bisa komplain, bisa mereka merasa was-was juga anak sekolah itu, dekat sekolah nanti Pak Guru kesini kalau pakai seragam sekolah, mereka itu merasa nggak aman gitu ya. Kalau dekat sekolahan, apakah strategis ya, strategis aja ya, cuman nggak bisa diharapkan 100% lah untuk anak sekolah itu. Kalau anak kuliah atau kampus itu baru top chair ya, itu ya, jadi dipikir ya. Terus sama-sama cari karyawan ya, dicoba cari karyawan yang amanah, kalau bisa saudara dulu ya, atau yang lebih kenal aja dulu gitu. Kalau nggak kenal malah agak khawatir juga ya. Itu kalau bisa sih yang masih kenal gitu ya. Ya silakan coba karyawan, mudah-mudahan nemu ya yang bisa dipercaya. Kalau bisa yang masih berbau saudara gitu ya.
Terus itu ya, apakah lanjut kalau malam sepi ya? Nah ini kalau malam sepi ini yang mengkhawatirkan, harus ada yang jaga ya. Apalagi di dekat jalan raya kalau malam sepi ini khawatir juga, agak mengkhawatirkan. Kalau bisa lokasinya seperti ini lah. Ini ada kayak pertokoan banyak gitu ya, ada yang masih buka-buka itu masih lebih aman ya. Jadi ini rental kamu di sini, di sebelah ada toko masih buka, entah itu Alfa, entah apa. Jadi ruko-ruko tapi mereka masih malam ada yang buka. Jadi paling nggak kita itu masih merasa aman gitu. Tapi kalau sendiri sepi, nah itu kamu pikir untuk mungkin tutup bukanya atau kamu tambah personel untuk yang jaga atau keamanannya kayak gimana, dicek dulu. Jadi kamu survei dulu bagaimana keamanannya ya. Kalau misalnya malam dirasa aman, kalau dekat perkampungan biasanya masih aman, tapi kalau masih jauh atau sepi, nah itu yang perlu dikhawatirkan. Ya wes, enaknya kalian rapat aja dulu, 2 orang ini yang mau merger, yang mau bikin usaha, enaknya kayak gimana, lanjut atau enggak, kalian pikir dulu ya. Belum lagi modal untuk PS-nya dan macam-macam banyak ya. Aku rasa itu yang Cak Kus kasih, keputusan ada di kamu, lanjut atau enggaknya. Nanti Cak Kus bilang lanjut, kalau nanti tiba-tiba udah buka, tiba-tiba ada kejahatan karena sepi malam, gimana juga kan? Seperti kasus-kasus yang rental yang lain, kalau pas malam sepi terus digeruduk maling lah, seperti itu kan. Resikonya di situ. Jadi kamu perlu rapat, kamu selidiki, kamu observasi, kamu survei tempat semuanya, keamanannya kayak gimana, dikumpulkan datanya. Kalau merasa udah yakin kamu buka. Kalau masih merasa kurang aman kalau malam atau kayak gimana, ya kamu nggak usah buka di situ, tapi cari tempat yang lain ya. Itu kurasa itu sedikit ya. Terus untung dan enggaknya dekat sekolahan itu kayak gimana, karena emang agak mengkhawatirkan kalau dekat sekolahan itu, terutama komplain Pak Guru, Bu Guru atau masyarakat sekitar seperti itu. Kalau lingkungan kampus itu masih bisa. Jadi kamu perlu banyak tanya ke lingkungan tersebut ya, kurang lebih itu. Oke, saya jalan mau ke Pandaan sekarang ya. Itu aku rasa jawaban yang cukup singkat, itu keputusan terserah di kalian berdua gitu. Oke. Ya, sekarang ada di Kota Pandaan ya. Nah, ini Kota Pandaannya karena Jumat masih agak pagi jadi agak sepi ya. Ya, tapi biasanya membeludak luar biasa ini. Coba kita tengok Kota Pandaan di dekat perempatan Pandaan ini ya. Parkirannya rame banget teman-teman. Iya. Luar biasa, rame banget. Iya. Ini kalau malam ini ribuan manusia atau lautan manusia teman-teman ya. Kalau malam ini lautan manusia. Ini kebetulan masih pagi. Oke, sekarang aku mau masuk ke sini, teman, kamera tak matikan teman-teman ya. Oke teman-teman, itu sedikit aktivitas kita sebelum atau jelang Hari Raya Idul Fitri, hari Sabtu besok tanggal 22 April 2023 ya. Ya, sekarang aku masih ada di Pandaan, masih momong. Nah, ini dia lagi main di sini. Nah, itu dia. Ya, dia lagi main di sini, anak-anak nggak mau pulang, jadi nungguin ya. Oke deh, itu vlog kita 1 hari jelang puasa ya. Tadi sempat bagaimana aku jalan-jalan, terus juga sambil menjawab pertanyaan kalian ya. Jadi ada 2 pertanyaan tadi yang aku jawab ya. Oke, terima kasih udah nonton Cak Kus PS Channel. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hasta la vista.